Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan satu hati sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pimpinan Tuhan agar kita dimampukan untuk bisa mengerti, memahami, serta melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami dari istirahat kami semalam. Di pagi yang indah dan hari yang baru ini, kami akan mendasari aktivitas kami dengan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk mengerti dan firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga boleh tumbuh menjadi anak-anak-Mu yang hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini adalah nyinyir. Dengan bacaan firman Tuhan dari Habakuk 3, ayat 13 sampai dengan 19, Mazmur 126, dan Matius 11, ayat 18 sampai dengan 19, yang akan dibacakan secara khusus oleh adik Devin, Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur. Silakan di Devin untuk membacakannya. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 11 ayat 18 sampai 19. Yang demikian, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidaklah minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dik Devin, Tuhan memberkati. Dalam dunia media sosial atau internet, pernah diperbincangkan tentang adanya sebuah akun, yaitu Mak Lambe Turah. Mak Lambe Turah digambarkan sebagai seorang ibu-ibu yang gemar berkomentar nyinyir tentang apa saja. Biasanya, ibu-ibu tersebut membuat ucapan yang intinya merendahkan atau mengkritik orang lain dengan beragam ungkapan yang memerahkan telinga. Kritik memang sering kita temui dalam kehidupan. Kritik juga dapat saja dari orang yang dekat. Demikian juga dari orang-orang yang tidak kita kenal. Intinya, meskipun sudah bekerja dan melayani dengan sungguh-sungguh, masih saja ada orang yang tidak berkenan. Karya atau pelayanan dikritik dan tidak dihargai. Jika kritik tersebut sesuai dengan keadaan, mungkin bisa menjadi bekal supaya kelak pekerjaan dan pelayanan bisa dilakukan dengan lebih baik. Namun, jika dasarnya sudah tidak suka, hal apa saja yang dapat menjadi alasan? Kritik dalam bacaan Injil hari ini ditujukan kepada Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Oleh orang Yahudi, Yohanes Pembaptis dianggap kerasukan setan karena tidak makan roti dan minum anggur. Namun, ketika Tuhan Yesus datang dan makan roti serta minum anggur bersama pemungut cukai dan orang berdosa, kemudian dianggap oleh orang Yahudi
bahwa dia gemar minum. Yang dilakukan orang Yahudi zaman dulu ternyata tidak berbeda dengan mak lambe turah saat ini. Seakan-akan tidak ada hal yang baik. Yang benar dinilai salah, sedangkan jika ada hal yang keliru, semakin keras kritik itu dilontarkan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil supaya jangan sampai kendor dalam karya dan pelayanan meskipun banyak kritik. Kesabaran adalah pilihan, sikap yang tepat untuk mendengar dengan baik. Kita sering tidak sabar untuk mendengarkan sesama kita. Kita juga membawa kebiasaan tergesa-gesa dalam segala yang mau dilakukan dengan cepat. Yang sabar dalam mendengarkan dapat melahirkan kepekaan dalam bertutur kata dan bersikap, sehingga tidak segera nyinyir, menyalahkan sesuatu yang belum tentu salah. Kita sering jumpai dalam hidup. Ada orang yang sabar dalam mendengarkan, dan ada orang yang tidak sabar dalam mendengarkan. Namun Tuhan tetap mengunjungi mereka semua dengan berbagai cara untuk menyelamatkan mereka dengan menuntun ke dalam hidup yang benar. Saudaraku yang nyinyir dan lambe turah, kembalilah bersikap peduli dan rela untuk mendengarkan Tuhan, yang akan mengantar kita kepada kebaikan dan keselamatan. Kita percaya bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai kita sehingga seluruh buah pekerjaan dan pelayanan kita akan menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau adalah sumber damai dan kasih bagiku. Ajarilah kami agar suka mendengarkan, peduli, dan sabar, sehingga kami tidak tergesa-gesa nyinyir. Dengan keberadaan dan persoalan yang ada dalam kehidupan kita ini, kunjungi hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat diubah menjadi pelayan Tuhan yang sabar, peduli, dan penuh kasih kepada sesama. Terima kasih Tuhan. Amin.